Oh, mata pamiter ridho eta jang istri selanjutnya engal ti ayeuna eta gelang emas kongkorong gege jual sodakohkeun ka masjid. Siap. Sanes teu siap usan ku modal eueuh emasna. Halo. Bo. Alhamdulillah. Sing panjang yuswana Kang. Ila yaumil qiyamah. Ulah sia batur maot sia sorangan poe kiamat moal susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngajawab salam sing beunghar narikan karena kabeungharannya sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul kiram, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para ustad, guru-guru sim abdi sadaya anu dimuliakeun ku Allah, anu dihormat ke sim abdi sadaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Lurah kali jajaranana, para panitia PHBI, Bapak Ketua DKM serta jajarannya, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Karang Taruna, ibu-ibu, bapak-bapak, santri-santriah, para pemuda-pemudi dan seluruh jamaah yang hadir saat ini, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yakin Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Semoga dengan hadirnya kita di haflah mubarakah ini mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama, tiada kata yang paling utama dan harus kita utamakan. Marilah kita panjatkan puja kepada Zat Allah yang Maha Kuasa. Panjatkan puji kepada Zat Allah yang Maha Suci, yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di haflah mubarakah dalam acara pengajian yang dikaitkan dengan acara peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi
Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat masih dipaparinan sisa usia, masih diberikan sisa usia sampai malam hari ini. Dan tidak mustahil di antara kita yang saat ini hadir, walaupun kelihatannya masih muda, walaupun kelihatannya masih kecil, walaupun kelihatannya masih sehat, tapi tidak mustahil di antara kita yang saat ini hadir pulang dari sini inna lillahi wa inna ilaihi. Angkat tangan yang saat ini hadir, yang punya jaminan usianya sampai jam 11. Halo. Kalau saya sapa halo, semua jawab hai. Halo. Siapa yang punya jaminan usianya sampai jam 11? Bisa saja yang hadir saat ini saya belakang ibu bapak duluan, boleh? Atau bapak ibu duluan saya belakangan, mau pilih mana? Misteri kematian ada 3. Ada berapa? 1. Kapan kita meninggal dunia? Ada yang tahu? Di mana kita meninggal dunia? Ada yang tahu? Sedang apa kita meninggal dunia? Ada yang tahu? Artinya kematian itu adalah rahasia, maka kita jangan santai, jangan lalai, karena kematian mengintai kita. Semoga yang hadir saat ini diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Mudah-mudahan diberikan panjang umur dan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya Rabbal. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam, revolusi Islam, profesor termasyhur yang telah membawa kepada kita semua dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, yang kufur jadi bersyukur, yang biadab jadi beradab, yang musyrik menjadi tauhid, anu korek jadi bageran. Aya anu korek kurang dia. Halo. Aya anu korek mereket jahe aya. Anu belah mana diukna? Mudah-mudahan anu korek jadi bageran, amin. Anu ngadol jadi daekan, amin. Yang telah memisahkan mana teh kotak, mana teh botol, aya ge cai herang. Mana meja belajar dan mana meja perjudian, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita mudah-mudahan termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Dan semoga di akhir kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya yang tidak ada lagi syafaat kecuali syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Halo. Waktu sudah menunjukkan 11:30. Kurang 1 jam, jadi jam 10:30. Kira-kira ngajinya sampai jam berapa? 30 menit cukup? 30 menit cukup? Sampai jam berapa? Sampai jam 3 cukup? Sampai subuh siap? Ngonang apa ngontrak? Alhamdulillah, luar biasa. Malam hari ini saya sangat bahagia disambut dengan sambutan sangat luar biasa. Jamaahnya begitu kompak. Allahu Akbar.
dan baru sekarang saya disambut naik panggung dengan suara yang gemuruh. Naon tah? Bedug jeung petasan. Asana terek takbiran. Halo. Alhamdulillah, ini membuktikan panitia luar biasa. PHBI, panitia peringatan Hari Besar Islam begitu kompak. Tentu ini dorongan perjuangan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama bisa menyatukan umat ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita malam ini sampai di akhirat nanti kita berkumpul bersama-sama di surga Allah. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Bu, sehat semuanya? Boleh saya sambil berdiri? Dari tadi duduk terus. Punten Pak Kiai. Oke. Ngaji malam ini saya lihat ada 4 golongan. Aya 4 golongan nu ngaji penting ayeuna. Sabarigi. Hiji aya nu niat ngajina penting ayeuna ditingali ku sim abdi, aya nu niat ngaji brut. Naon cenah? Naon Ustaz dari ngaji brut ngajina ribut. Ribut ku naon? Mau balik ke ceramah aya nu ngadon ngobrol aya. Aya nu ngobrol aya. Saya awon namun ngajina ngobrol. Saya awon. Saya daripada ente hadir. Ngan ngajina ulah ngobrolna ulah tarik teuing. Dina hate masing siap. Nu kadua, aya nu niat ngajina ka dieu ditinggali ku sim abdi, aya nu niat ngajina ngaji cir. Naon cenah? Naon Ustaz dari ngaji cir? Ngajina hayang buncir. Di barang datang lebih kaina ngagayang geus eueuh. Mantap tuh, pabalatak cangkangna. Tos kabaragean besek acan. Saya awan lamun ngajina hayang buncir. Saya sabab lamun teu hani moal kabagian naon? Moal kabagian besek. Anu katilu aya nu ngajina ngaji her. Nah usaha ngaji her kulantaran patuangan pinuh akhirna ngagu her. Biasana bapak-bapak bari nyarane dina naon? Na temok jiga sireum cicing di sisi bari beureum. Aya di dieu aya. Heuh komplit lah. Anu kaopat aya nu niat ngajina ngaji kir. Naon cenah? Naon Ustaz dari ngajikir? Ngajina bari mikir, hatena bari dikir. Ulangi. Ngajina hate bari naon? Dikir otak mikir. Ningalikeun soca kapayun dibukakeun, cepilna dibukakeun manahna, maka insyaallah wikir bakal kenging ilmu anu manfaat. Alhamdulillah. Numawi siapkeun manahna, siapkeun socana, siapkeun cepilna, bahkan di bumi ibu kadir diniatan sejak bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil. Halo hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna teh tablik akbar pengajian yang dikaitkan dengan peringatan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi. Upami peringatan itu mempunyai 3 makna. Mempunyai berapa makna? Nanti yang bisa jawab saya kasih hadiah. Siap? Di akhir acara nanti dikasih hadiah yang bisa jawab. Makanya yang saya sampaikan harus selalu ingat. Ahli ilmu itu tulis apa yang kita dengar, baca apa yang kita tulis. Ulangi. Tulis apa yang kita dengar. 1, 2, 3. Baca apa yang kita tulis.
Siap? Tenyenak pulpen, nyenak HP, tulis. Tenyenak HP, tenyenak pulpen, tulis di naon. Siap? 3 makna peringatan. 1, ada yang diingat-ingat. 1, siapa yang diingat-ingat oleh kita malam ini? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. 2, ada yang diingatin. Siapa yang diingatin? Yang diingat-ingat Nabi Muhammad, yang diingatin Nabi Muhammad. Kumaha maneh mah? Siapa yang diingatin? Kita yang hadir. Betul? Kita merasa sering lupa, apalagi ibu-ibu sok gaduh penyakit barho, bubar pohok, malah can bubar ge geus naon. Halo. Makanya diingetin adanya peringatan Isra Mi'raj. Tahun kemarin di sini ada Isra Mi'raj. Siapa mubalignya? Tuh nya. Tong boroning nu dibahasna mubalik lagi pohon. Betul. Makanya sekarang ada lagi peringatan Isra. Yang ketiga, ada yang ingat. Siapa? Panitia, Ketua DKM, Bapak RT, Ketua PHBI di Masjid Baitur Rahman ini belum mengadakan kegiatan. Akhirnya malam ini terselenggara hakikat takdir Allah Subhanahu, hasil perjuangan para panitia terlaksananya malam ini. Mudah-mudahan perjuangan para panitia, semua yang dikerahkan, baik materi, pikiran, semuanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas berlipat-lipat pahala. Amin. Tentu hadirnya malam ini Bapak Ibu sekalian, di sela-sela istirahat, ngantuk, capek, lelah, enaknya malam begini duduk di kursi nonton MNC TV, rogot cai kopi. Tapi hadir ke sini karena kita ingin mendapatkan ilmu. Maka saya doakan mudah-mudahan yang hadir saat ini, yang tadinya punya penyakit sakit pinggang, lutut, betis, pusing dan sebagainya, mudah-mudahan pulang dari sini disehatkan. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin di rumahnya sedang galau, gundah gulana, stres, banyak masalah, banyak pikiran. Mungkin punya cicilan perum, punya cicilan motor, punya cicilan kabang emok. Aya nu gaduh hutang kabang emok aya. Palingan tarangna karung kita tadi. Halo. Hoyong lunas kabang emok hoyong. Bayar. Mudah-mudahan pulang dari sini Allah memberikan rezeki sehingga utang-utang kita semua lunas. Dan mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di pendidikan, pesantren, sekolah, dijadikan anak-anak kita sukses, menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, menjadi anak-anak yang berguna bagi agama dan bangsa. Termasuk kita semua, orang tua, mencari rizki kiswah nafkah. Semoga Allah memberikan rizki yang berkah untuk menafkahi keluarga kita. Amin. Allahumma hasil maqasidana wa yassir umurana waqdi jami'a hajatina fi dini wa dunya wal akhirah. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal. Mohon maaf suaranya sedang serak-serak basah. Mengakhirkan tabligh akbar di akhir Rajab ini masih ada 3 tempat. Alhamdulillah malam ini Allah takdirkan saya bisa hadir. Tadi malam di daerah Pamijahan Syekh Abdul Muhi. Malam ini ke sini, hari besok pagi jam 9 harus sudah ada di Cineam, Kabupaten Tasik. Malam Seninnya di Pantai Cipatujah, dekat Pantai Cipatujah. Alhamdulillah, mohon maaf apabila suaranya sudah serak-serak basah. Mohon doa juga, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin. Sebenarnya saya malam ini harusnya nggak ke sini, harusnya saya ke Jakarta Selatan.
Tapi saya pikir-pikir ngapain ke sana, nggak ada yang ngundang. Halo. Pancuk, alhamdulillah. Berkah Pancuk yang selalu menghubungi saya. Walaupun via WhatsApp, via telepon, baru kali ini saya ketemu dengan beliau. Mudah-mudahan panjang usia. Dan juga asbab Pak Dadang, katanya nggak tahu yang mana Pak Dadang. Pak Dadang asli orang Tasik yang menghubungkan saya. Mudah-mudahan hadirnya saya ke sini membawa berkah untuk kita semua. Amin. Dan mohon doa juga, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan, kesehatan. Yang paling penting mohon doa semoga saya diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo. Siap lanjutkan, siap? Boleh saya minum dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Dari zaman santri sampai jadi mubalik, dikasih minumnya air putih. Pancuk, tapi Pancuk tahu karena di TV ada iklan air putih itu air yang sangat murah. Salah banget. Kalau di Tasik ini buat ngobatin orang yang sedang sakalor. Jam 1, jam 12, jam 11, Pak Ustadz tulungan putra abdi sakalor, kekerepekan, ambil air, bim salabim anak kadabrak, wah, sembuh, dikasih air putih. Jadi kalau jamaah ngasih air putih kamu balik, disangka membaliknya ke naon, sakalor, centengnya, pantes nama, tiris kemah, susu hadap. Punten Pancuk sana Singawarto sang ngabejaan. Halo. Lanjut. Siap? Oke. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengisrokan dan memi'rajkan Nabi besar Muhammad? Yuk kita sejarahnya lihat. Sebelum Nabi diisrokan dan dimi'rajkan, karena mengisrokan dan memi'rajkan Nabi dalam rangka mengangkat derajat Rasulullah sallallahu alaihi, dalam rangka memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Begitupun dalam rangka menghibur Rasulullah sallallahu alaihi. Ketika kita ingin diangkat derajat oleh Allah, tentu harus melalui proses berbagai macam tantangan, berbagai macam ujian. Seperti halnya anak-anak santri dari SD kelas 6 mau naik SMP harus ujian, betul? Kalau tidak mau ujian berarti tidak lulus. Begitupun Rasulullah dan semua para nabi, kita semua kalau ingin diangkat derajat oleh Allah harus mau diuji, harus mau diuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diuji dengan wafatnya dua insan yang begitu menyayangi Rasul, membantu membela perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Satu, wafatnya istri tercinta Siti Khadijah. Wafatnya siapa, Bu? Siti Khadijah itu di usia 40 tahun, janda kaya raya, ditikah oleh Rasulullah usia 25 tahun. Ada di sini janda kaya raya, Bu? Ayah janda kaya raya tuh ayah. Mun ayah pesen hiji jamang cuk. Halo. Rasulullah SAW dibantu dakwahnya, perjuangannya sampai ke Banten ini, sampai ke Tasik, itu hasil perjuangannya Rasulullah SAW, dibantu dengan harta kekayaannya siapa? Siti Khadijah. Ibu ridho tidak kalau harta ibu dikasihkan ke suami untuk dakwah? Emas, gelang, kongkorong diberikan ke ustadz, ke siapa? Ke suami untuk berdakwah, ridho? Halo. Bu, ridho entah Bu? Punten Pak Bu. Ridho entah Bu? Anu gaduh gelang mana ayah? Ibu ridho lamun eta gelang, kongkorong, anting, gengge, sadayana jadi milik istri muda suami ibu. Halo. Ridho ente Bu?
ridho teu ridho ibu maot caroge ibu nikah deui eta emas jang istri nu kaduana. Ridho moal. Da ibu geus maot. Oh, maka pamit ridho eta jang istri selanjutnya enggal ti ayeuna eta gelang emas kongkorong gege jual sodakohkeun ka masjid. Siap. Saya siap usaha buku modal eueuh emasna. Halo. Bo. Alhamdulillah. Sing panjang yuswana Kang. Ila yaumil qiyamah. Ulah sia batur maot sia sorangan poe kiamat omah susu. Halo. Jadi Nabi Muhammad SAW ditinggal wafatnya Siti Khadijah. Lalu yang kedua, wafat pamannya. Siapa paman Nabi? Paman Nabi siapa? Abu Thalib. Siapa Bu? Bang Thalib. Bang Thalib tidak pulang. Abu Thalib paman Rasul. Beda akidah, beda agama, tapi menyayangi, mencintai dan membela, membantu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi sampai akhir wafatnya Abu Thalib. Halo. Saat Abu Thalib pamannya masih ada, orang kafir Quraisy tidak berani menggoda, mengganggu, menghina, memfitnah Rasulullah karena ada Abu Thalib. Tapi saat Abu Thalib wafat, orang kafir Quraisy makin jadi-jadian, makin berani ingin membunuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Taif untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Sampai ke Taif dikira seperti saya pagi ini, malam ini disambut begitu meriah oleh jamaah, disambut dengan sholawat. Tala'al badru alaina min luar biasa jamaah malam ini kompak bersolawat, bertasbih, bergemuruh menyambut. Tapi bayangkan Rasulullah bukan disambut dengan tola'al badru, bukan disambut dengan petasan, bukan disambut dengan bedug, bukan disambut dengan takbir, tapi disambut dengan lemparan batu kerikil, berterperangan batu-batu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi sampai kena ke jidatnya Rasulullah, bercucuran darah. Rasulullah sedang berdakwah. Itulah dakwah perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Seketika pulang dari Taif, Rasul mulai cemas, mulai galau, mulai gundah gulana. Istri sudah wafat, paman yang membantu sudah wafat. Akhirnya dari situlah Allah memanggil Rasulullah dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Halo, ke atas Bu. Oke, saya ingin terapi dulu sebelum lanjut. Angkat tangan semuanya. Angkat tangan dulu, supaya tidak ngantuk. Ini terapi refleksiologi, melancarkan sirkulasi darah. Yang darahnya beku lancar, yang tensinya tinggi akan normal, ibu-ibu akan nambah kecantikan, bapak-bapak akan nambah kegantengan. Yuk angkat, diputar-putar semuanya. Putar, makin cepat, pegang jidat. Mana jidat? Bo, jidat, halo. Nah, hadir dia mah jidat teh ieu naon, Bo? Halo. Mana dagu? Halo. Ngecek konsentrasi. Ternyata Pak Hili mana ago, mana tarang. Bu, mau diangkat derajat oleh Allah, mau? Siap diuji? Para nabi semua diuji. Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang tidak kunjung sembuh, betul? Nabi Ibrahim diuji dengan berbagai macam ujian, dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Yunus diuji ditelan perut ikan, semua diuji. Karena Allah
akan mengangkat derajatnya. Maka kita kalau ingin diuji, ingin diangkat derajat oleh Allah, harus siap diuji dengan berbagai macam ujian. Halo. Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Yuk kita kaji ayatnya. Bios cari deui. Tah aya nama aya susu sing sopan kajengan teh atuh. Susu. Ari ibu nyusuan budak lemesna naon? Han? Nenen. Itu atuh. Jadi lamun aya ajengan kabumi ibu taros pajengan mau cai kopi mau cai herang mau nenen tah itu. Jadi yakin Pak Ajengan, Pak Kiai bakal rajin ungah kabumi ibu lamun disubuhan nenen. Hidup nenen. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Jangan. Terjadi nenen kayak orang penting. Halo. Yuk kita kaji ayatnya. Surah Al-Isra ayat 1. Ulangi surah ayat 1. Naon eta? Bukan. Bukan teh beuri. Subhanalladzi asra yuk bi'ab lailam minal ilal. Hafal tuh bu, ibu-ibu anu katalar bu, nu katalar kadang di pasien hadiah ku abdi. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil ilal masjidil. Aya nu katalar, angkat tangan. Pasien hadiah anu katalar. Santri aya? Halo. Pasien hadiah aslina ya. Oh, 100.000. 20 atuh. Cong biasa cong. Kayak ngecek surang dia kata lar eta aya. Ya, 100.000. Asli dah itu. Asli, ayo. Moal masakuan deui. Bade moal. Subhanalladzi tuh udah katalar siksa anu berani kapayun kasih hadiah nomor 100.000. Ayo serius Ustaz, serius ngasih motivasi anak-anak ke bapak. Mau ibu-ibu boleh? Ayo mental, nguji mental. Ayo aslina serius. Oh berarti mentalnya belum berani nih. Pak Kiai, Pak Ajengan harus diuji mental nih. Ayo. Mau hadiah harus melalui proses ujian. Ayo Marcos sudah diuji heula. Ayo, ayah. Pak RT mana? Siapa Pak RT lah? Soalnya Pak RT tadi sambutannya luar biasa. Tuh bisa sama era tuh sorbahan ini. Mere 20 teman. Tarik RT. 20 baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Sakit encan atas aja. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Rapi. Takbir. Itu Pak RT. Seumur hidup. Halo. Hebat tuh terus dicontohan ku Pak RT. Alhamdulillah. Yuk orang kaos di. Siap kaos siap? Peratusan hadir. Subhana. Sakit tuh ya lah. Subhana. Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Berapa surah? 114. Berapa ayat? 6.666. Cung anu kantos ngetang 6.666 ayat. Hadiahna umroh. Ada yang pernah ngitung ayat Quran 6.666 ayat? Kenapa saya berani ngasih hadiah umroh? Yakin caranya pernah ngitung. Halo. Dari 30 juz 114 surah 6.666 ayat hanya ada di dalam surah Al-Isra yang ayat awalnya diawali dengan kalimat Subhana. Dari 114 surah hanya ada di dalam surah Al-Isra yang ayat awalnya diawali dengan kalimat. Apa hikmahnya? Pertama, ketika Allah mengawali surah Al-Isra dengan kalimat Subhana, maka setelahnya Allah akan menyampaikan kisah yang spektakuler, yang sangat luar biasa, yang bukan tidak masuk akal, tapi akal manusia sangat terbatas kapasitas IQ dan memorinya untuk memahami dan mengkaji tentang Isra Mi'raj. Tapi iman dan akidah yang kuat yang akan mampu menerima tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanallah. Hiji, dua. Junaid. Sesudian wae. Udin. Ada Mang Junaid aya? Mang Udin aya? Sing Bonghar. Halo. Subhana hiji saradai. Setiap hiji. Kenapa ayat Allah Subhanahu wa taala mengawali surah Al-Isra dengan kalimat Subhana, maka setelahnya Allah menyampaikan tentang kisah yang spektakuler tentang kisahnya Isra dan Mi'raj, membuktikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka yang kedua bagi kita, setiap kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, maka bacalah Subhanallah. Ketika kita melihat langit yang begitu indah, Allah ciptakan 7 lapis langit tanpa tihang. Nabi besar Muhammad menembus 7 lapis langit sampai Sidratul Muntaha. Allah menciptakan 7 lapis langit tanpa tihang. Maka baca apa? Subhanallah. Melihat pelangi yang begitu indah, berwarna-warni disinari matahari, siapa yang menciptakan itu? Ibu bapak healing ke pantai Pangandaran, begitu indah melihat lautan yang tidak kelihatan ujungnya. Ciptaan siapa itu? Baca apa?
Bapak-bapak melihat bule yang sedang berjemur di pantai Pangandaran, apa yang kita baca? Subhanallah. Istighfar. Dia mengajak kok di deketan. Subhanallah, ciptaan Allah. Allah. 2, 3. 3. Apa artinya subhanallah? Maha suci Allah. Sepakat semua ulama, subhanallah artinya maha suci Allah. Artinya tidak ada lagi zat yang maha suci kecuali siapa? Kita sebagai manusia jangan merasa diri paling suci, jangan merasa diri paling benar, jangan merasa diri paling segala-galanya. Ingat, ada yang maha segala-galanya, ada yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu dihargai, dihormati, dimuliakan oleh suami bukan karena ibu suci, tapi Allah menutupi aib ibu. Betul? Bapak-bapak dihargai, dihormati, dimuliakan ku istri, ku mertua, ku menantu, ku putra, ku tatanggi bukan karena bapak-bapak mulia, tapi hakikatnya Allah maha menutupi aib dan keburukan kita. Para kiai, para ajengan, para ustadz, para mubalik dihormati, dimuliakan, dicium tangannya oleh jamaah, oleh santri bukan karena kita mulia, tapi hakikatnya Allah maha menutupi aib kita semua. Andai kata Allah membokerkan, membukakan aib kita semua di hadapan makhluk Allah, di hadapan manusia, yakin tidak ada satu orang pun yang menghormati dan menghargai kita. Kenapa? Karena kita merasa banyak dosa. Betul? Angkat tangan yang tidak punya dosa. Halo, angkat tangan yang tidak punya dosa, yang sedikit dosanya, yang banyak dosa. Cung tengah cung. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah, amin. Yuk kita introspeksi dan muhasabah. Hebatnya Allah maha menutupi aib hambanya. Luar biasa Allah menyayangi hambanya. Yang saat ini hadir, saya tidak tahu di antara kita siapa yang sedikit dosa, banyak dosa. Kita tidak tahu yang hadir di sini yang paling banyak dosa pun sekalian kita tidak tahu. Betul? Allah maha menutupi aib hambanya. Tapi kenapa tidak sedikit manusia yang masih ngorek-ngorek kesalahan batur, menyebarluaskan aib dan keburukan orang lain? Sok aya nu ngorek-ngorek kesalahan batur orang dia aya. Anu make kerudung warna naon? Halo. Sok aya nyebarkeun keburukan orang lain aya. Anu sok ngorek-ngorek HP salaki lamun salaki keur mani aya. Anu belah mana diukna? Allah, salaki datang langsung kacai HP-na dibukaan. Curiga, peda biasa nama datang nate asar jam 4, ieu mah jam 5 can naon? Can mulang cek ibu teh. Ujang bapak sia kok yakin can mantong jeung kaman. Amok-amokan kan jadi budak. Padahal suami nate sedang di jalan, ku ibu diteleponan suami teh. Biasanya jam 4 sudah pulang. Ini ditelepon tidak diangkat-angkat. Naik tensinya 120 jadi 140. Ditelepon lagi malah di reject, naik 160 tensinya. Ditelepon lagi mati HP-nya. Makin galau, makin stres, marah-marah. Yang jadi korban anaknya dimarahin, digoeng. Ngapain? Marah ke suami nu digoeng? Anak. Wah, sumutan dan sebagainya. Bawa-bawa bapak sia teh tangan nu kamari salaki na paot. Allah, padahal mah suaminya teh keur ngadorong naon motor, ditanyakan mogok bana kempes, jualanna teu laku, kata mah hujan rintik, HP-na lobet, artos teu gaduh nu di imah amat. Jadi saha nu gelo? Halo. Sok aya nu ngorek-ngorek suami aya? Ada tetangga yang suka dicari-cari kesalahannya ada? Ada yang suka ngegosip ada? Suami pulang kerja pengen makan sama kerupuk, ibu beli kerupuk ke warung, beli kerupuknya sebungkus ngagosipnya 2 jam. Ayah, geus komplit urang di segala jam. Halo.
Allah maha menutupi aib. Kalau kita ingin selalu ditutupi aib kita oleh Allah, maka kita harus selalu menutupi aib orang. Bu, yuk muhasabah bu. Andai kata Allah membayar cash setiap kita berbuat keburukan, setiap kita berbuat dosa, di dunia kene dibayar cash kontan. Ibu bapak orang sadaya yang ada dosa langsung ku Allah dibayar cash di dunia kene. Sekali berbuat dosa keluar bilatung tina soca. Satu kali dua kali dosa keluar tina cepilna, tilu kali dosa tina pangamungna. Setiap berbuat dosa makin banyak belatung yang keluar dari tubuhnya. Kira-kira kita mau hadir ke sini tidak? Kenapa? Malu karena kita banyak, kayaknya kurang greget lamun ku bilatungnya. Mau ganti. Setiap kita berbuat maksiat, dosa dan keburukan, Allah membayar kontan di dunia kene, badan kita bau bangkai busuk. Dua kali berbuat dosa makin bau bangkai, makin banyak dosa makin bau bangkai. Hadir gak ke sini? Kenapa? Bau bang, karena yang bau bangkai ciri banyak. Yakin tidak akan ada jamaah pengajian malam ini karena semua kita banyak. Rumah saya dosa ya? Jika terumah saya. Dosa kecil, dosa besar, dosa sengaja, dosa tidak sengaja, dosa dilihat oleh orang lain, dosa tidak dilihat orang lain, semua adalah dosa. Siapa yang tahu dosa? Hanya kita dengan Allah. Halo. Maka di akhir bulan Rajab ini, bulan yang penuh dengan berkah, Allah lipat gandakan pahalanya, pintu taubat Allah terbuka, maka perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Astagfirullah Rabbana Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa kecil, dosa besar Allah ampuni. Amin. Dan yakin jamaah yang hadir ke sini lillahi ta'ala, maka setiap Bapak Ibu sekalian melangkahkan kaki menuju majelis ilmu, ghufirallahu qabla ayyahtua, Allah mengampuni dosa kita sebelum melangkahkan kaki kita. Yang terpenting niat harus tulus lillahi ta'ala. Halo. Yang terakhir, yang keempat, apa hikmah daripada subhana? Maka kita sebagai manusia hamba Allah, perbanyaklah kita bertasbih, perbanyak kita berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah berzikir, bertasbih di pagi dan sore hari. Bapak-bapak ke masjid berjamaah setiap subuh, duduk ba'da sholat subuh sampai waktunya sholat isyraq 90 menit setelah ba'da subuh sambil berzikir, bertasbih, maka bapak-bapak akan mendapatkan pahala seperti halnya ibadah haji dan umrah. Amin. Ustadz, gimana ibu-ibu kan tidak berjamaah ke masjid? Tidak ada alasan bagi ibu-ibu untuk tidak berzikir, untuk tidak bertasbih. Apa salahnya? Apa susahnya? Ibu di bumi sambil bekerja di pagi hari, gegeroh, ibu, nyapu, nyuci, ngepel, ngelap kaca, semua disertai dengan bertasbih, disertai dengan berzikir ataupun sholawat. Daripada nyetel musik pada subuh meninggirin naon sholawat tuh. Ibu ngoseng kangkung, ngoseng eceng, daun sampe supaya terjadi asam urat, maka eta ngosengna bari disolawatan. Ibu ngoseng kangkung, ngoseng eceng, daun sampe dan daunan semuanya masak supaya tidak jadi penyakit, masaknya sambil sholat. Ya Nabi salam alaika, ngoseng-ngoseng
Ya Rasul salam alaika. Kosong tara. Masa beri salawat kosong tara. Palingan jadi penyakit kosen kangkungna. Nyuapin anak baca so, istrika baca so, ngepel nyapu semua disertai dengan zikir kepada Allah. Maka insya Allah rumah tangganya menjadi barokah. Halo, lanjutkan. Mau capek? Mau ibu mau dihanap? Mau capek mah di mana? Maka kali-kali ibu pindah ke naon? Ngaji, kemana? Bu, lanjut. Bu, jangan kalah kita zikirnya oleh makhluk selain manusia. Jangan kalah bertasbih kita sebagai manusia kalah dengan binatang. Dalam kitab Wasiatul Mustafa dikisahkan suatu ketika Nabi Daud alaihi salam. Ada yang tahu Nabi Daud? Di mana Udin nyanyawan? Aing gecan apa? Nabi Daud alaihi salam suatu ketika melihat seekor binatang kecil yang pekerjaannya masuk ke tanah lalu keluar dari tanah. Ulangi, Nabi Daud alaihissalam melihat seekor binatang kecil yang pekerjaannya masuk ke tanah keluar dari tanah. Bantuan baik wae dititakwai. Kira-kira binatang apa yang masuk dan keluar dari tanah? Semut, apalagi? Cacing, betul. 100 juta hadiahnya. Nabi Daud alaihissalam suatu ketika melihat seekor binatang kecil yang namanya cacing. Apa yang dilakukan cacing? Keluar masuk, keluar masuk. Lalu Nabi Daud bertanya, wahai cacing, kata siapa? Engkau Allah ciptakan lebih mulia, engkau Allah ciptakan beda dengan manusia. Kami manusia punya tugas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami, kata Allah, menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Tapi engkau cacing, pekerjaanmu hanya masuk dan keluar dari tanah, wahai cacing. Tapi apa kata cacing? Wahai Daud, engkau salah. Walaupun engkau melihat kami sedang masuk dan keluar dari tanah, tapi ingat firman Allah, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih semua makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, termasuk kami cacing. Melihat engkau kami keluar dan masuk tanah, hakikatnya kami sedang bertasbih kepada Allah. Subhan. Jadi ningali cacing keluar kajero teh, hakikatnya mereka sedang hanya kita tidak tahu. Melihat tumbuh-tumbuhan ngeplak daunnya, bertasbih mereka. Bahkan mereka yang hadir saat ini, makhluk-makhluk Allah, binatang melata, termasuk para malaikat hadir di sini, mendoakan kita semua, ya Rabb, ampuni semua jamaah Baitur Rahman yang hadir saat ini menghadiri pengajian. Amin. Oh, maka kita tasbihlah, jangan kalah oleh binatang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Alhamdulillah. Terus tembus sabaraha? Kelo aja mendalapan jeneng. Nenek heula ah. Seluruh nama abdi tidak biasa nenek wayah kieu. Biasa nama jam 1-nya Pak Gowo. Alhamdulillah. Lanjut. Baru kalimat apa? Subhanallah. Jam 11. Subhanalladzi maha suci alladzi dzat asra
yang telah menjalankan. Asro apa artinya? Siapa yang menjalankan? Siapa yang menjalankan? Siapa yang menjalankan? Halo. Yang menjalankan siapa? Sing yakin Bu, yang menjalankan siapa? Allah. Yang menjalankan siapa? Bu, yang menjalankan siapa? Jika lu bingung si ibu ngajawab sun salah. Yang menjalankan perjalanan Isra Mi'raj siapa? Allah Subhanahu Asra yang telah menjalankan. Siapa yang dijalankan Allah? Bi'abdihi. Siapa? Hambaku, kata Allah. Siapa yang dijalankan? Hambaku. Kata siapa? Hambaku di sana isinya siapa? Nabi Muhammad. Jadi yang menjalankan siapa? Allah. Yang dijalankan Nabi Muhammad. Logika ya. Sedikit-sedikit masuk ke logika. Yang menjalankan Allah, yang dijalankan Nabi Muhammad. Berarti yang aktifnya siapa? Anu aktifnya saha? Allah. Nabi Muhammad pasif. Anu aktifnya Allah. Contoh kieu. Di Tasik menuju musim rambutan. Di dia aya rambutan? Tuh aya teh nyuguhan. Aya ge lengkeng, tadi teh anggur. Naon deui nya di dia? Kadu, jeruk. Misal aya rambutan. Misal dina rambutan teh sok aya sireum, aya? Di bahanan abdi rambutan sadus. Ditaikkan kana mobil. Pas bade maju, sireumna lungsur, turun. Aya sireum hiji nempel dina naon? Dina rambutan. Sireum hiji nempel dina rambutan. Dicana ku abdi bare kana pintu tol naon dinya teh? Bitung. Aduh, HP hilap. Dipakiai HP abdi. Kuy deui ka dieu. Pas nyampe ka dieu eta rambutan jeung sireum nu hiji tadi lungsur tina mobil. Ditaros ku sireum balada nu tadi. Ceuk sireum balad nu tadi nu turun. Di mana maneh Junaid? Sireum ngaranna saha? Tos jalan-jalan ti Bitung. Hatereh-tereh teuing menurut kekayepan maneh di dieu deui. Kepercayaan rombongan sireum nu turun tadi. Sabab sireum mah jalan nage sedikit-sedikit. Tapi ayah sireum hiji nu percaya. Urang mah percaya ka maneh Junaid. Tadi ulin ka Bitung sabab maneh teu leumpang sorangan. Sabab maneh ka Bitung numpak naon? Logika, atas teh. Sireum mah pasif dan numpak, nu aktifna saha? Supir mobil. Atas. Nabi Muhammad mah pasif, nu aktifna saha? Allah. Logika. Betul? Tapi tidak akan masuk akal kalau melihat waktu yang begitu cepat. Maka bukan akal yang main, tapi naon? Iman. Halo. Yo. Maha suci zat Allah yang telah menjalankan hambaku. Tapi kenapa kalimatnya bi'abdihi, Pak Kiai? Padahal spesifik abdihi itu adalah Muhammad. Kenapa ayatnya tidak begini? Subhanalladzi asra bi Muhammad. Maha suci zat Allah yang telah menjalankanmu Muhammad. Kunaon tu bi abdihi, tu bi Muhammad tapi bi abdihi. Makna bi abdihi ayat 2. Abdihi nu kahiji Nabi Muhammad sudah diakui oleh Allah langsung bahwa Nabi Muhammad hambaku. Ulangi. Nabi Muhammad sudah diakui langsung oleh Allah bahwa Nabi Muhammad abdihi urang ge sok nyebut naon? Hamba Allah. Sok nyebut hamba Allah bapak-bapak. Ibu-ibu sok nyebut hamba Allah. Kamu lamun aya donasi
Ibu punten menawi badai nyumbang pondok pesantren badai ngabangun. Oh mangga ujang hatur lumayan 5.000. Ibu punten namina naon bari serat dina buku. Seratnya ujang hamba. Oh nya hamba Allah 5.000. 5.000 mah jang ka toilet. Di pom bensin abdi kahampangan toilet dibayar 5.000. Kata cenah teh ya angsul Pak, akhirnya atuh makang deui we. Jadi 2 kali kancingna. Halo. Jadi hamba Nabi Muhammad itu tos diakui ku Allah sebagai naonna? Hambana. Ari urang mah nyebat hamba Allah teh saur saha? Bu. Urang nyebat hamba Allah saur saha? Ibu hamba Allah sanes. Juga nu mang-mang. Bu, hamba Allah sanes. Bapak-bapak hamba Allah saur saha? Urang mah nyebat hamba Allah teh cek saha? Cek urang nyaliranya. Apakah yakin Allah mengakui kita sebagai hambanya? Tah. Nabi Muhammad mah ku Allah langsung bi abdihi hambaku. Ai urang ngaku hamba Allah teh cek saha? Cek urangnya. Yakin Allah ngaku urang hambana? Belum tentu. Berarti lamun kitu among sorangan bertepuk sebelah. Jika ibu-ibu kampung nuju muda itu cenah kaboga abdi padahal si itu teu naonon. Teu bogohun eta teh ngaku. Halo. Hartos ya. Sok buktikeun sok ngaku diri hamba Allah. Bapak-bapak ngaku diri hamba Allah. Bapak nuju jesep sampurna mil satengah batang deui meuli nikmat. Regot cai kopi meuli panas kene ngebul. Bari nonton Persib ngong adzan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jujur, sholat heula nyeupkeun rokok. Nyeupkeun rokok sholat heula. Berarti hamba Allah hamba rokok. Gini ngaku enak mah. Kartos ya. Ibu, suami ibu keluar ti kota nyana kartos sakoper. Nyana kartos sakoper ratusan juta. Di pagi-pagi sampai duhur can beres ngetang artos nepi ka garing lidahan. Ngong adan lohor, hayya 'alas shalah. Jujur, mereskeun heula duit apa salat heula? Ieu teh hamba Allah hamba duit. Oh, ngaku enak mah. Bapak keur macul lamun aya kene bahasa kagok macul eta teh hamba macul. Oh, keur di sawah bapana geura salat ngong adan aing ge nyaho karek adan lain komat. Bapana geuning geus komat aya cerewet-cerewet teuing isuk ge salat mah aya. Isuk salat aya deui siapa tahu umur kita habis. Betul? Betul. Cipena ibu-ibu. Masuk tahajud dara, Bu? Bu. Sok tahajud dara. Dengan hese hiru. Nu biasa tahajud biasanya jam sabaraha tahajud? Jam 3. Oke, si ibu ngacung jam 3. Sing teh ka haji. Tuh, dua anak yang halus sungkul, ngacung saeutik sing ka haji. Ngacung saeutik hadiahna umroh. Kumaha tuh? Asal ngacung ya, Bu. Cung sok tahajud. Bawah deui wae. Kumaha tuh teh? Bu. Lamun ibu sok tahajud jam 3 Janari. Ieu mah kaleresan, Bu. Dina malam eta teh malam Jumat Kliwon. Suami teu aya da di luar kota. Mati lampu, hujan rintik-rintik. Katambah katangga maot tos ngalahirkeun. Ngalilir ibu jam 3 gugah moal. Kunaon, Bu? Sieun kusaha? Kujurig. Ieu teh hamba Allah hamba jurig. La ilaha. Kumaha lamun kieu? Malam Jumat Kliwon, ibu di bumi nyalira, tatangga mau tos ngalahirkeun, mati lampu, cai teu aya ge cai hujan di luar. Ari siang-siang ibu teh tos tuang seblak meuli lada, Janari jam 3 mules teu kuat juga moal. Duh, da gelona teh. Hamba Allah hamba BAB. Nah, kana BAB ngagugu. Halo. Ulangi, jadi Nabi Muhammad mah tos diangkeun ku Allah sebagai naon? Ham, urang mah namanya ngaku
ngaku. Nu kadua, bi'abdihi maknana abdi itu terdiri dari dua unsur, rohani dan jasmani, ruh dan jasad. Jadi Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu bukan hanya ruhnya saja, bukan hanya jasadnya saja, tapi Isra Mi'raj itu ruh dan jasad. Kenapa Allah siapkan tunggangan yang namanya buraq? Buraq itu dari kata barkun. Barkun itu kilat, secepat kilat. Lamun Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruh nawungkul atau pocong, kakalayangan ruh nawungkul jang naon aya buraq. Lamun jasad nawungkul atau mayit. Terus jadi Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu ruh dan jasadnya. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Haram di mana, Bu? Pak? Di Mekah. Tah nu aya Ka'bah anu ditawapan ku urang umroh haji di dinya eta teh Masjidil Haram. Nikmat satu rakaat salat di Masjidil Haram sama dengan 1000 rakaat di luar Masjidil Haram. Halo. 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram. Duh nikmat urang di dunia di dieu di Indonesia niat abdi salat maghrib 3 rakaat bari madep ka kiblat ka Ka'bah. Ka'bah da teu pernah ningali tapi saat urang ka Mekah tong boroning urang salat cacak lebet ka Masjidil Haram ningali Ka'bah di payun tos nyucud soca subhanallah. Apalagi saat tawaf mengelilingi Ka'bah 7 keliling. Orang saudara-saudara kita beda suku adat, badannya tinggi-tinggi besar-besar, menginjak-injak kita sikut kiri sikut kanan, tapi tidak ada yang marah satupun. Nikmat mengelilingi Ka'bah, apalagi saat di Multajam, mencium Ka'bah, menempelkan dada, menempelkan pipi, berdoa di sana tempat mustajab. Apalagi saat di Rukun Yamani dan saat mencium Hajar Aswad, tidak ada lagi yang sangat luar biasa. Nikmat mencium Hajar Aswad, walaupun berdesak-desakan ingin menempelkan, mencium Hajar Aswad yang begitu wangi, luar biasa. Itu ayana di Ka'bah, Ka'bah teh di Masjidil Haram. Hoyong ibu nyium Hajar Aswad. Hajar Aswad mah di Mekah, Ka'bah jauh jeung mahal. Tapi lamun ibu hoyong kenging pahala sami sareng nyium Hajar Aswad, sing rajin nyium tarang salaki. Osok tara. Halo. Mencium kening suami sama dengan mencium Hajar Aswad. Komo lamun salakina hideung, bayangkeun eta teh Hajar. Punten anu hideung. Allah. Bu, dina kita buku dulu Jen, satu kecupan mencium kening suami sama dengan 70 dosa diampuni Allah. Satu kali mencium suami sama dengan dosa 70 diampuni Allah. Tadi urang rumah seueur dosa, mata sing rajin nyiuman tarang. Osok tarang. Ye, wih ti dia praktekeun, Bu. Eta teh 70 dosa. Sabaraha? 104 210. Makin banyak dosa harus makin banyak kecerokanana. Mata kuih dia praktekeun bapana aya naon mah? Kare ngamalkeun saur ti Ustaz Agus di Tasikmalaya. Naon namanya teh saurna lamun urang rumah saseueur dosa sing rajin nyium Haji Ahmad. Atuh ngadat datang lagi nyium Haji Ahmad, nyium Hajar Aswad. Urang ke rumah sada can boga duit ka maka nyium Hajar Aswad mah sing rajin we nyium tarang salaki. Oh sia teh hayang nyium aing. Cek bapana. Lamun kitu tos diizinan ku suami tong dingkeke gunyeng masakan. Cek salaki teh sia kalah edan balik kaji. Eta teh ciri pamajikan teu biasa, mataku salakina kalari sakaed. Maka ku itu dipraktekkeun sia Bu. Halo. Dari Masjidil Haram ke mana? Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Palestina. Nyampe di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad disuguhi 2 minuman, arak sareng naon?
susu ulah neneng karena Muhammad arak jeung naon susu. Tapi saat itu arak belum diharamkan, tapi Rasul ngambil susu sedekah ya Rasulullah. Betul engkau Rasulullah minum air susu karena susu membuktikan kesucian. Diminumlah oleh Rasulullah. Kabayang Rasul harita lamun nginum arak meureun ayeuna urang disuguhan naon? Alhamdulillah. Mi'raj lah kemana? Mi'raj kemana? Kelan? Jadi disebut Isra mabut di Masjidil Haram kemana? Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, ke langit 7 lapis langit, itu namanya Mi'raj. Pertanyaannya, kenapa mesti ke Masjidil Aqsa? Atuh tasawuf di mana? Di Masjidil Haram naik ke langit, dan kayak halang ieu. Betul? Kenapa mesti Isra dulu? Pertama, penuh perjuangan. Yang kedua, pintu langit itu sesungguhnya ada di atas Masjidil Aqsa. Jadi pintu langit dunia itu ada di atas Masjidil Aqsa. Makanya masuk pintu langit harus dari Masjidil Aqsa. Percaya atau percaya, mending percaya daripada jauh ke Masjidil Aqsa. Halo, Mi'raj lah dari Masjidil Aqsa. Naik ke langit pertama, Nabi Adam alaihissalam bertanya, ya Jibril, ma'anta? Siapa engkau? Saya Jibril. Bersiapa engkau sini? Bersama baginda Rasulullah SAW. Dibukalah pintu langit pertama, bertemulah dengan Nabi Adam alaihi. Kaget Nabi Muhammad bertemu dengan manusia yang begitu tinggi. Padahal itu adalah ayahandanya dan ayahanda kita semua. Bapak kita semua siapa? Nabi Adam. Betul? Jangan menurut ilmuwan Darwin, manusia itu keturunan monyet, cung. Kita semua keturunan Nabi Adam alaihi. Nabi Adam tinggi badannya 30 meter. Otak Nabi Muhammad dangak. Lebarnya 6 meter. Jadi beda tinggi kita dengan Nabi Adam. Tapi jangan patah hati, jangan kecil hati, nu parneuk nu kurang jangkung. Engke oge di surga mah bakal jangkung seperti Nabi Adam. Jadi sadayana manusia lebet ke surga bakal jangkung seperti Nabi Adam. Oke, punten kan ini di surga mah mau lebet. Ini mau ada di surga. Punten ya, sing getol ngaji supaya mau aya sabab ini di surga jadi naon? Bidadari. Halo. Oh. Naiklah ke langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa alaihi. Nabi Isa itu adalah nabi yang masih hidup sampai saat ini, ada di surga dan satu saat akan turun ke dunia untuk menghancurkan Dajjal. Dajjal itu rajanya kafir, matanya satu di tengah. Ada tulisan kafir, akan turun di akhir zaman untuk menggelincirkan akidah umat Islam dan dilawan dan dihancurkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa masih hidup tapi makamnya sudah disiapkan. Di mana? Di samping makam Rasulullah SAW, di Masjid Nabawi, di bawah Raudhah. Di Raudhah itu di bawah kubah yang berwarna hijau. Di sampingnya ada Abu Bakar dan ada tanah sedikit, ternyata itu buat makamnya Nabi Isa alaihi salam. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu anu teu acan kantos ka Mekah ka Madinah ditakdirkeun ku Allah tiasa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nikmat ibadah di Mekah, nikmat ibadah di Masjid Nabawi, berdoa di Raudhah, tempat mustajab doa. Subhanallah. Hayang ka Mekah Ibu. Atas daftar teu acan. Moal nepi geuring. Kudu naon heula? Ai daftar teh diniatan, ari niat teh qasdu syai'in muqarranan, dipilih ngamaksud hiji perkara bari praktik gawena. Niat urang nabung ya Rob, abdi nabung sapoe 1 juta jang umroh, sabulan ge naik. Kalau ai nabung 2.000 mah dalila. Hayang teh mah sapoe 1 juta, sabulan ge berangkat umroh. Alhamdulillah. Halo. Nah, Nabi Isa itu masih hidup. Maka orang sing rajin bo ngadoa di akhir sahur akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil wal mamati wa min fitnatil masihid. Itu doa agar kita dijauhkan dari fitnah Dajjal di akhir zaman. Naik ke pintu langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan
Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu nabi yang paling ganteng. Sepertiga kegantengan diberikan kepada Nabi Yusuf. Saking gantengnya Nabi Yusuf, tidak terasa takjub terkesimak ibu-ibu mengiris-iris jarinya sampai memandang siapa? Duh, saking gantengnya teh karaos ibu-ibu ngeuretan naon? Pandangan. Kabayang lamun zaman ayeuna Nabi Yusuf aya, ibu nu ngalahirkeun teu kedah dibius, teu kedah dibaalan. Kalangkung we Nabi Yusuf brol lahir. Moal karasa ngalahirkeun sabab ningali saha? Nabi Yusuf. Kulantaran Nabi Yusuf teu aya ge Ustaz Yosef. Alhamdulillah. Lanjut naik ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi siapa? Nabi Idris itu salah satu nabi yang wafat di langit. Jadi Nabi Idris pada dicabut nyawa di dunia, protes kepada Jibril. Ya Jibril, sampaikan salam dan sampaikan usulanku kepada malakal maut, malaikat Ajrail. Saya ingin dicabut nyawa di langit. Seketika itu malaikat Jibril membawa Nabi Idris ke langit. Sampai di langit keempat bertemu dengan malakal maut, malaikat Ajrail. Kaget. Wahai malakal maut, engkau sudah di langit keempat. Mau apa? Saya ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia di langit keempat. Saya pun kaget. Mana ada manusia di langit keempat? Ternyata engkau Jibril membawa siapa? Nabi Idris alaihi. Akhirnya Nabi Idris dicabut nyawa di langit keempat. Hiji-hijina Nabi nu maut di langitnya itu Nabi Idris. Naik ke langit ke-5 bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Ringkes dari naik ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa saat bertemu dengan Nabi menangis meneteskan air matanya. Ya Allah, ya Allah, ternyata ini yang namanya Muhammad. Saat aku membelah lautan, saat dikejar-kejar Fir'aun dengan asma Nabi Muhammad, terbelahlah lautan. Dan aku pun menangis. Nabi Musa alaihissalam. Kenapa bisa menangis? Usiaku begitu panjang masaku, tapi umatku sedikit. Sedangkan engkau Nabi Muhammad, umatmu begitu banyak. Padahal masa usiamu hanya 63 tahun, tapi umatmu sampai akhir zaman ini. Kami merasa sedih ya Rasulullah. Naik ke langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sedang menyender di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya para malaikat. Jadi yang ibadah haji umroh itu bukan hanya manusia. Hanya manusia umroh ibadah hajinya, tawafnya di Ka'bah di Mekah. Kalau para malaikat tawafnya di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya para malaikat. Kenapa Ibrahim bernyender di Baitul Ma'mur? Memuliakan Nabi Ibrahim, karena yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim. 70.000 setiap hari malaikat bertawaf di Baitul Ma'mur. 70.000. Anu 70.000 eta keluar, masuk dari 70.000, nutos keluar tuh bisa asup deui. Setiap hari bergantian 70.000 malaikat. Artinya berapa jumlah banyak malaikat tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Termasuk Nabi besar Muhammad melihat malaikat Jibril menjelma jisimna, jirimna malaikat Jibril. Nabi Muhammad itu 2 kali. Pertama saat di Gua Hira mendapatkan wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, menjelma malaikat Jibril. Sayapnya dari ujung sini ke sana tidak kelihatan ujungnya. Itu sayapnya malaikat Jibril, baru 1 malaikat. Bayangkan berapa malaikat banyak tidak ada yang tahu. Dan yang kedua saat Isra Mi'raj di langit ke-7, malaikat Jibril menjelma, jasadnya malaikat Jibril begitu besar. Sampai langit ke-7 situlah malaikat tidak bisa menghantarkan Nabi besar Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha. Naik ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidrah? Sidrah itu pohon. Muntaha itu tidak kelihatan ujungnya. Nabi besar Muhammad takjub terkesima melihat keindahan Sidratul Muntaha, berteteskan emas berlian intan di sana. Disitulah dialog. Yang pernah dialog dengan Allah secara langsung Nabi ada 3. 1, Nabi Adam alaihissalam saat di surga. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam saat mendapatkan kitab Taurat di Gunung Tursina. Dan yang ketiga, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Disitulah Nabi Muhammad mendapatkan 3
hadiah bagi kita. Satu, perintah sholat 5 waktu. Yang awalnya berapa? 50. Jadi 5 waktu. Yang kedua, mendapatkan ayat terakhir surah Al-Baqarah turun saat Isra Mi'raj. Dan yang ketiga, mendapatkan informasi baik bagi kita. Wahai Muhammad, umatmu selama hidup di dunia tidak melakukan kesyirikan, maka awal akhir umatmu semuanya akan masuk surga. Alhamdulillah. Yang penting jangan melakukan kesyirik. Syirik diantaranya ibu hayang benghar datang ka dukun. Gelis hante. Ari peot-peot kene mah berarti bohong. Hayang sembuh dari penyakit bukan datang ke dukun. Hayang kaya raya, hayang sukses datang kepada siapa? Allah. Bangun di sepertiga malam, tahajud, doa, perbanyak berdoa. Insya Allah. Kalau sudah nyampe Sidratul Muntaha tinggal turun. Wah, setengah 12. Kan? Turun sekedeng deui. Dari Sidratul Muntaha turun ke langit. Ke 7, 6 sampai ke bawah, dibarengin oleh seluruh para malaikat dan nabi. Jadi nabi nu aya di langit sadayana lungsur. Sareng para malaikat. Nah, pertarusanna, kenapa yang ada di langit 1 sampai 7 nabi nu tadi? Ternyata Nabi Nuh 7 itu tantangan ujiannya luar biasa. Sengaja supaya Nabi Muhammad terhibur. Wahai Muhammad, bukan hanya engkau yang diuji oleh kami. Tuh Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semua para nabi pun diuji. Maka bukan hanya engkau Muhammad yang diuji oleh kami. Menghibur Rasulullah. Saat Rasulullah perjalanan Isra Mi'raj, diperlihatkan dua. Ke kanan melihat surga, ke kiri melihat neraka. Saat ke kanan, Nabi Muhammad pas masuk ke surga mengisap wangi yang begitu semerbak, wangi surga. Rasul bertanya, ya Jibril, wangi siapa ini? Ini wanginya Siti Masitoh. Tahu Siti Masitoh? Siti Masitoh itu perempuan yang suka menyisir putrinya Fir'aun. Jadi Fir'aun teh gaduh putri sok disisiran ku saha. Siti Masitoh satu saat sedang menyisir, jatuh sisirnya, diambil sambil baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Putrinya Fir'aun marah. Siti Masitoh, apa yang kau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan apa itu? Aku memuji kepada Allah. Siapa Tuhanmu? Allah. Tuhanmu dan Tuhan Fir'aun. Marah tuh putri Fir'aun, disampaikan kepada Fir'aun. Siti Masitoh ditangkap, langsung dihukum. Hukumannya apa? Nyiapkan kayu bakar, lalu minyak, dan Siti Masitoh digoreng sampai renghek, sampai tutung, sampai bau busuk, bau tutung, bau kebakaran. Nah, baunya Siti Masitoh saat dibakar diganti dengan harumnya di mana? Siap gak kalau gitu bener? Ya maka karang dibagi BLT geus pokok kena sholat. Pak RT nu tadi, ibu-ibu masyarakat sadayana jamaah Masjid Baitur Rahman, insyaallah tabu 2 siang ke bagi dibagi sembako jam 1 geus datang. Karena pengajian mah jam 2 dikawitan datang jam 3. Iya gitu sudah. Karena ngaji mah hese. Ibu-ibu perhatosan, sonten iya pangaosan, hayu urang dongkapan, sabab iya kewajiban. Dibukakan ku cenena payunan masjid, eta oge aing nyaho. Penting iya pangajian, tapi aing moal datang mun sia nu mamatahan. Eta mah keheuleuh kanu ngaji. Halo. Nu kadua, Nabi Muhammad kuping kotoprak. Aya sendal di surga. Ada suara sendal. Ya Jibril, siapakah itu sendal siapa? Itu sendal Bilal bin Rabah yang sering dipakai ke masjid untuk melaksanakan adzan. Jadi Bilal teh can maot, tapi sendalna geus di mana? Cacak ning sendalna kana naon? Surga komo Bilal. Mudah-mudahan nusok ada di masjid dia singkana surga. Nusok imaman ngurus masjid singkana surga seperti Bilal. Oh, nu katilu aya istana di surga. Ya Jibril, itu ada istana begitu indah. Untuk siapa itu? Itu untuk umatmu yang di dunia membangunkan masjid, maka di surga akan dibangunkan
Mudah-mudahan nyumbang masjid, ngawakafkeun masjid, ngahirupkeun masjid, bayar listrik, ngirim karpet, kan hiji dihareup unggul. Nah, mudah-mudahan aya nyumbang karpet. Nah, insyaallah bakal dibangunkeun surga, dibangunkeun istana di surga. Amin. Tapi lamun ningali ka kiri, Nabi Muhammad ningali naon? Neraka. Ningali jalmi di neraka sedang minum nanah. Minum darah dan makan daging yang busuk. Ditanya oleh Rasulullah, "Ya Jibril, siapakah itu?" "Itu umatmu yang di dunianya mengorek-ngorek aib kesalahan orang lain, menyebarluaskan aib orang lain, mengadu domba, memfitnah, maka hakikatnya sedang minum darah." Halo. Ayah di jalminu mencakar-cakar wajahnya dengan kuku yang dari besi, cakar-cakar wajahnya, memukul-mukul kepalanya dari batu dari neraka. "Ya Jibril, siapakah itu?" "Itu umatmu yang ketika berkumandang azan tapi masih lalai, maka nanti akan menyiksa dirinya dengan batu dari neraka." Nauzubillahi min dzalik. Oh, tos turun ke mana? Turun di langit ka Masjidil Aqsa. Doi dah lawang lagi di mana tadi? Masjidil Aqsa. Turunlah ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad mengimami sholat dan makmumnya seluruh para malaikat yang tadi di langit dan seluruh para nabi, membuktikan Nabi Muhammad Sayyidil Mursalin, rajanya para nabi dan rajanya semua makhluk. Bahkan Nabi Muhammad diciptakan sebelum semua alam ini ada. Cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Tos turun deh nama. Turun deh bang. Tos beres nanti lagi. Nenek dia. Teraskan. Mual ambak. Mual ngambekan. Kesimpulannya. Mitos kesimpulan atas bade beres. Dua kesimpulan anak. Hiji, urang ge kedah Isra. Kita semua harus Isra. Dari mana? Ibu Isra dari rumah ke masjid, bapak Isra berjamaah ke masjid, ibu Isra ngaos ke masjid, ke madrasah, ke majelis ilmu, ke majelis taklim. Isra buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan rajin menghadiri pengajian. Mingguan, bulanan di sini hari apa, Bu? Halo. Loba mana serang ayeuna? Naon bedana? Dibagi snacknya ya mah. Bu, sing rajin makmurkan masjid. Bapak-bapak berjamaah maghrib sabaraha jajar dia. Inu nage jiga nu amek. Subuh sabaraha jajar? Kade, ya warga masyarakat begitu banyak, yakin mun kadieu berjamaah sadayana moal lebet. Terus dah. Ibu kade sing nyaah kanu ngurus masjid, DKM, muadzin, ajengan. Nyaah ibu ka ajengan. Bu, nyaah ka ajengan. Nyaah naon? Nyaah mere. Butuh ku ajengan? Butuh. Kade sing nyaah ka ajengan nitip. Ka ajengan teh ulah jiga kan daun salam keur